Ya, ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Di modul kali ini kita akan melanjutkan dari BRM yang sudah kita isi di 7 jurus budget order. Sekarang kita masuk ke kolom yang ketiga, yaitu definisi usaha. Oke, sahabat sekalian, tadi pertama kita sudah mengisi berapa goals kita. Target yang akan kita kejar, dengan target ini terkejar, maka bisa dikatakan kita sudah budget order. Nah, untuk tahu seberapa besar target kita, maka kolom yang kedua tadi sudah kita isi, yaitu adalah realitas. Berapa sih sebenarnya sekarang kita sudah mencapai omset, sehingga dari situ kita bisa mengukur apakah target kita itu terlalu besar atau sudah ideal. Nah, sekarang yang ketiga kita akan memahami, yaitu ada namanya definisi usaha. Sahabat sekalian, ketika saya tanya, apa sih sebenarnya usaha, sahabat-sahabat sekalian, ya? Oke, mungkin ada yang menjawab bahwa usahanya adalah misalnya jualan makanan. Ada yang mungkin bilang kuliner, ada yang bilang bimbingan belajar, ada yang bilang mungkin training, ada yang bilang mungkin baju, garment. Benarkah itu bisnis? Coba kalau saya tanya, seandainya saya bilang bisnis saya adalah baju. Baju itu bisnis atau produk? Mungkin kita akan menjawab, yes, itu adalah produk, bukan bisnis. Nah, kalau ada yang menjawab misalnya bisnis saya adalah misalnya kuliner. Kuliner itu bukan bisnis, tapi bidang bisnis. Kalau ada yang menjawab misalnya mungkin, oh bisnis saya itu adalah pelatihan. Pelatihan itu adalah jasanya, ya, bentuk produknya. Maka kalau ditanya bisnis itu apa? Bisnis itu bahasa Inggris. Kalau diartikan bahasa Indonesia, terjemahan bebasnya mungkin kita bisa artikan dengan urusan. Maka ketika Anda ditanya, apa bisnis Anda? Sama seperti Anda ditanya, apa yang Anda urus? Anda urus di mana? Ya, Anda urus di market, di pasar. Nah, sehingga ketika kita ditanya apa bisnis Anda, sama seperti kita tadi ditanya adalah apa yang sedang Anda urus, maka kita harus tahu apa sih sebenarnya yang kita urus. Nah, bagi saya, bisnis itu adalah helping. Bisnis adalah membantu. Jadi ketika kita bicara bisnis, maka bisnis kita itu harus bisa membantu. Membantu itu dalam konteks apa? Membantu itu ada dua hal. Yang pertama, membantu itu adalah memenuhi kebutuhan. Yang kedua, bisa juga membantu itu adalah menyelesaikan masalah. Saya ambilkan contoh. Salah satu bisnis saya punya usaha kuliner. Ya, jualannya adalah Batagor, brandnya Batagor Jepang. Jadi kalau ada yang bertanya, Batagor itu bukan bisnis tapi itu adalah produk. Batagor Jepang itu bukan bisnis tapi itu adalah sebuah brand. Kuliner itu adalah bidang bisnisnya. Jadi kalau gitu definisinya apa? Definisi bisnis saya adalah usaha membantu orang bisa makan. Ya, tepat sekali. Usaha membantu orang bisa makan. Kenapa? Karena saya akan mendapatkan cash, saya akan mendapatkan omset kalau orang lain terbantu bisa makan. Nah, sekarang tugas Anda harus menerjemahkan kira-kira definisi dari bisnis Anda apa. Nah, dari situ Anda akan tahu kira-kira apa sih yang sedang Anda lakukan, apa yang Anda urus, siapa yang harus Anda bantu. Ya, karena ketika kita tahu tadi bahwa usaha atau bisnis itu adalah memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah, jadi tidak keluar dari dua poin ini. Yang pertama, tadi usaha membantu memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah usaha membantu menyelesaikan masalah. Nah, dari situ kita akan bisa ngelihat opportunity. Kita akan bisa ngelihat seberapa besar peluangnya. Nah, kalau kita ngelihat, berarti contohnya tadi, orang yang akan Anda bantu itu adalah target pasar atau konsumen. Atau kalau dalam bahasa tadi, marketing mancing, maka dia disebut sebagai ikannya. Jadi orang yang kita bantu ini adalah ikannya. Dia yang punya uang, dia punya masalah, dia punya kebutuhan. Nah, kita membantu itu untuk apa? Membantu itu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Ya. Nah, sehingga dari situ kita akan bisa membuat yang namanya nilai tambah dari produk kita. Kita buat solusi, kita buat produk, kita buat nilai tambah. Nah, kalau Anda bisa mempertemukan antara target pasar tadi dengan produk yang punya nilai tambah yang kita punya, maka di situ Anda bisa melihat peluangnya. Ya, Anda bisa simak di dalam slide ini. Di slide ini Anda bisa saksikan bagaimana alurnya tadi. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat peluang. Dan menariknya, di kata-kata peluang itu ada uangnya. Coba kalau Anda nggak percaya. Peluang. Nah, jadi uang itu ada di mana? Uang itu ada di peluang, dan peluang itu ada di mana? Peluang itu ada di kebutuhan atau masalahnya orang lain. Dan tugas kita adalah membuat produk dan jasa yang bisa menyelesaikan masalah mereka atau memenuhi kebutuhannya. Bisa dipahami sampai sini? Yes. Nah, untuk itu sekarang ayo mari kita definisikan bisnis Anda. Karena apa? Dengan mendefinisikan bisnis Anda akan bisa melihat opportunity-nya. Saya ambilkan contoh, ya, di bisnis tadi saya yang kuliner tadi saya tujuannya adalah membantu siapa? Membantu mahasiswa. Nah, membantu orang lain. Nah, spesifiknya orang yang saya bantu itu adalah mahasiswa.
Nah, kebetulan saya memulai usaha ini di Malang. Ketika saya buat di sana, saya melihat begitu banyak mahasiswa. Nah, mahasiswa itu sekali makan rata-rata kurang lebih 10.000 ya. 8.000 untuk makannya, 2.000 untuk misalnya minumnya. Rata-rata 10.000. Sehari 3 kali makan, berarti kurang lebih sekitar 30.000. Tapi nggak semuanya punya duit cukup untuk makan 30.000 ya. Kita buatlah misalnya ada yang makannya cuma 2 kali, ada yang makannya mungkin cuman ya beli Indomie bagi 2, makan siang dan makan malam gitu ya. Intinya diirit-irit, asumsi kita buat misalnya 20.000 satu hari. Tentu masih masuk akal kan? 20.000 sehari dikalikan dengan 30 hari. Maka kan ketemu angka kurang lebih sekitar 600.000 ya. Nah, 600.000 per mahasiswa ini itu adalah opportunity. Nah, kalau kita ngelihat satu angkatan mahasiswa di Brawijaya itu jumlahnya 15.000 mahasiswa per angkatan. Nah, kalau satu angkatan 15.000 berarti berapa potensi uangnya? Ya Anda kalikan 600.000 dikali dengan 15.000. Ada perputaran uang kurang lebih sekitar berapa? Yes, tepat sekali, 9 miliar. Nah, ada 9 miliar uang berputar dan itu kebutuhan. Ya. Nah, kalau seandainya tadi kita ngelihat besar atau kecil, lumayan, angkanya cukup besar. Tapi itu belum selesai. Kenapa? Baru dari satu angkatan. Padahal mahasiswa itu ada semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 14. Ya. Kenapa? Kalau lewat semester 14 belum lulus, baru di ADU. Kira-kira gitu ya. Maka ada berapa? 7 angkatan. Tapi rata-rata kelulusan, ternyata katanya 5 tahun 10 bulan. Jadi kalau saya asumsikan ada 5 angkatan yang masih ada di kampus, berarti potensinya berapa? 9 miliar dikali dengan 5 angkatan. Nah, kalau 9 miliar kali dengan 5 angkatan berarti ada berapa? 45 miliar uang berputar di sekitar Brawijaya setiap bulan. Tentu angka yang sangat besar, bukan? Nah, itu baru dari satu kampus. Padahal di Malang itu ada 64 kampus. Jadi kalau 64 kampus itu ada 5 kampus yang besar, yang lainnya kecil-kecil. Seandainya digabung, kurang lebih jadi 10 kampus, maka berapa potensi uangnya? 45 miliar dikali dengan 10 kampus. Kurang lebih sekitar 450 miliar. Wow, angka yang sangat besar ya, angka yang sangat fantastis ya. Seandainya saya menargetkan cuma 1%-nya saja, itu maka sudah ada uang berputar kurang lebih sekitar 4,5 miliar. Nah, saya bisa ngelihat ini dari mana? Ketika bisa mendefinisikan, tahu siapa yang dibantu, maka dari situ akhirnya apa? Saya bisa melihat opportunity-nya. Nah, kalau seandainya definisinya saya rubah, yang dibantu bukan mahasiswa. Misalnya saya adalah usaha membantu anak-anak untuk makan. Nah, mungkin saya jualan batagor bisa saja, tapi yang dibantu anak-anak definisinya berubah, kita ngelihat apakah opportunity-nya berubah? Ternyata bukan hanya opportunity-nya, tapi bisnis modelnya itu berubah, hanya dengan merubah definisi. Kalau saya bantunya anak-anak, maka saya jualnya di mana? Pinggir sekolahan, pakai gerobak, jualnya pakai plastik, harganya 2.000-an. Nah, kira-kira uangnya lebih besar atau lebih kecil? Tepat sekali, jauh lebih kecil. Merubah definisi, merubah model bisnis, dan merubah potensi cash-nya. Seandainya saya bilang misalnya yang dibantu keluarga, boleh nggak jualan batagor yang dibantu keluarga? Tepat sekali, sangat mungkin sekali. Tapi ketika saya bantu keluarga, uangnya juga pasti berubah, bisnis modelnya berubah. Ya, saya jualannya pasti harus pakai tempat, yang tempatnya mungkin besar, kayak rumah, ada saungnya, ada tempat bermain anak, parkirnya harus luas, karena kalau keluarga datang itu bawa mobil, dan uangnya kira-kira lebih besar apa lebih kecil? Ternyata dari data saya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena family, keluarga, biasanya makan di luarnya dia weekend, Sabtu atau Minggu. Nah, hari biasanya dia mungkin tidak terlalu banyak makan di luar karena masa di rumah. Anda bisa melihat, merubah definisi, merubah bisnis kita. Maka, untuk itu, silahkan Anda definisikan. Apa bisnis Anda? Silakan, apapun bisnisnya Anda definisikan. Ingat, bisnis tadi adalah apa? Usaha membantu orang untuk, nah silahkan Anda isi. Kalau saya tadi misalnya makanan, usaha membantu orang untuk bisa makan. Kalau bisnis Anda adalah fashion, usaha membantu orang untuk memenuhi kebutuhan baju atau untuk tampil cantik. Ya, kalau bisnis Anda misalnya pelatihan, usaha membantu orang untuk dia bisa menguasai ilmu tertentu. Terserah Anda pelatihan di bidang apa. Ya, kalau misalnya bisnis Anda adalah videografi, usaha membantu orang untuk bisa jadi tenar atau untuk menjadi populer, atau misalnya membantu bisnis orang lain untuk jadi viral di dunia maya. Nah, silahkan Anda tulis apa definisi dari bisnis Anda. Silakan ambil waktu, pause sejenak video ini, dan silakan Anda isi di post-it Anda, lalu tempelkan. Oke, sudah Anda isi? Sudah Anda buat? Saya ambilkan contoh, ini punya saya sudah mengisinya. Saya ambilkan sampling usaha saya yang kuliner, berarti saya tulis di sini adalah definisinya adalah usaha membantu orang untuk bisa makan. Nah, silakan Anda isi di tools yang sudah Anda miliki, apa definisi Anda.
Ingat, definisi ini sangat penting karena definisi ini nanti akan menentukan strategi bisnisnya. Definisi ini akan menentukan bisnis modelnya. Dan definisi ini menentukan berapa besar jumlah uangnya. Jadi, pikirkan matang-matang, usaha Anda ini sebenarnya membantu siapa. Oke? Dan kalau Anda sudah mengisinya, saya mau tanya. Berarti kalau gitu ketika Anda membuat goals tadi, misalnya 1 miliar atau berapapun di sini, sebenarnya uangnya sudah ada atau belum ya? Oke, sebagian dari Anda mungkin bilang belum. Tapi saya bilang uangnya sudah ada. Mau Anda buat berapa hasilnya? 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar sekalipun mungkin. Maka pastikan bahwa uangnya sudah ada. Ada di mana? Yes, ada di orang yang Anda bantu. Ada di definisi ini. Ketika Anda membantu orang ini, pasti mereka sudah punya uangnya. Maka oleh karena itu, untuk Anda bisa mencapai target goals-nya, maka Anda pastikan bahwa uangnya sudah tersedia. Di mana? Di orang yang akan Anda bantu. Jadi sehingga bisnisnya akan jauh lebih mudah. Sehingga Anda sudah tahu strateginya apa untuk memindahkan uang itu dari kantong mereka ke kantong kita. Dengan cara apa? Membantu mereka memenuhi kebutuhannya atau menyelesaikan masalahnya. Karena basicnya, bisnis itu zaman dulunya itu adalah barter. Misalnya, Anda punya barang tertentu, saya punya barang tertentu. Anda misalnya punya handphone, saya misalnya punya spidol, ya. Maka Anda butuh spidol, saya butuh handphone, kita bisa tukeran, bisa barter. Terjadilah yang namanya transaksi. Tapi hari ini, ya transaksinya sudah dirubah dengan alat tukar. Alat tukarnya misalnya dalam bentuk uang. Nah, karena kita transaksinya dengan uang, maka ketika Anda punya handphone, saya punya uang, saya butuh handphone Anda, maka bisa ditransaksikan ditukar dengan uang. Maka uangnya harus ada sebelum terjadi transaksi. Nah, yang membuat orang susah untuk jualan, susah untuk banjir order, seringkali dia tidak bisa melihat di mana letak uangnya. Nah, kalau Anda tidak bisa menerjemahkan di mana letak uangnya, tentu akan sangat susah menerjemahkan strategi bisnisnya. Maka yang pertama pastikan siapa yang Anda bantu, karena mereka yang memegang uang Anda. Bantu mereka, maka akan terjadi perpindahan uang itu. Sekian, ketemu lagi di video berikutnya.